Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurailani Surobiah dari kelas TRKJ 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan komponen dasar elektronika yang terdapat pada kipas angin. Kipas angin merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Kipas angin listrik ditemukan oleh Schuyler Scott Wheeler atau yang dikenal dengan Dr. Wheeler adalah seorang insinyur dan ilmuwan asal Amerika. Materi yang saya akan bahas ada dua, yaitu cara kerja kipas angin dan komponen dasar elektronika pada kipas angin. Cara kerja kipas angin. Yang pertama, di dalam kipas angin terdapat motor listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik terdapat kumparan besi. Kemudian, saat listrik mengalir di lilitan kawat dalam kumparan besi, kumparan tersebut menjadi magnet. Salah satu sifat magnet adalah saling tolak-menolak pada kedua kubunya. Gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet menghasilkan gaya berputar secara periodik di kumparan besi tersebut. Baling-baling kipas angin akan terhubung ke poros kumparan tersebut agar angin yang berhembus lebih terasa, maka arus tegangan listrik pada kumparan besi harus bertambah tinggi. Selanjutnya, komponen dasar elektronika pada kipas angin. Yang pertama, yaitu motor listrik atau dinamo listrik. Merupakan komponen utama pada kipas. Bagian inilah yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling kipas dengan asupan aliran listrik yang diterima dari kapasitor. Yang kedua yaitu kapasitor. Berfungsi dalam menyimpan arus listrik yang berguna dalam menggerakkan baling-baling kipas. Kapasitor meningkatkan torsi motor kipas yang memungkinkan motor berputar dengan cepat. Kapasitor akan tetap berada dalam sirkuit sampai kipas mencapai kecepatan yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu poros. Merupakan suatu batang logam yang sebagian besar terbuat dari baja ringan. Komponen ini terhubung dari langit-langit sampai housing atau bagian terluar pada kipas. Poros juga berperan dalam menyalurkan arus listrik ke lilitan kawat. Lalu yang keempat yaitu lilitan kawat. Bisa juga disebut sebagai pengantar atau struktur non-pengantar seperti kumparan. Lilitan ini memiliki resistensi yang sangat rendah. Fungsi utama komponen ini adalah untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Yang kelima yaitu baling-baling atau bilah kipas, memiliki fungsi dalam menghisap angin dari luar lalu mengembuskannya kembali dalam arah yang berlawanan. Biasanya baling-baling pada kipas angin terbuat dari kipas atau bahan ringan lainnya supaya bisa berputar dengan mudah. Yang keenam yaitu pelindung. Semua kipas selain ceiling fan pasti memiliki pelindung berupa kisi-kisi atau teralis yang berbahan dasar kawat. Fungsi dari teralis adalah untuk melindungi baling-baling dari gesekan benda dari luar. Yang ketujuh yaitu cover mesin. Berfungsi dalam melindungi sekaligus sebagai tempat dudukan motor listrik. Cover mesin pada umumnya terbuat dari bahan yang isolator terhadap panas. Lalu yang terakhir ada kontrol panel. Merupakan serangkaian tombol-tombol yang berfungsi dalam mengoperasikan kipas angin. Tombol-tombol tersebut biasanya berupa tombol power, pengaturan kecepatan, pengaturan swing atau putaran, dan juga timer. Bisa disimpulkan bahwa kipas angin berfungsi dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menciptakan aliran udara. Ternyata kipas angin listrik pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh Dr. Wheeler. Cukup sekian penjelasan tentang komponen dasar elektronika pada kipas angin. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.